Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di sini saya selaku mahasiswa atas nama Muhammad Satria dengan stambuk F51200009. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mengenai mata kuliah dari Sistem Informasi Geografis, yang dimana nanti di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai apa itu sistem informasi geografis dan juga bagian-bagian dari sistem informasi geografis. Nah, di sini langsung saja masuk ke materinya tanpa berlama-lama. Saya akan share screen. Di sini saya sudah perkenalkan nama saya tadi sebelumnya, di mana nama saya yaitu Muhammad Satria, stambuk F51200009, dan saya berasal dari kelas A yaitu Teknik Informatika. Nah, di sini kita akan membahas di slide berikutnya mengenai sistem informasi geografis yang khususnya membahas mengenai tentang peta. Nah, di sini dosen saya yaitu selaku pengampu dari mata kuliah ini yaitu Ibu Insinyur Hajar Rasminta Ngemba, MM.Com. Nah, selanjutnya langsung saja masuk ke materinya tanpa berlama-lama. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peta secara ringkas dan juga jelas. Nah, dan waktunya juga mungkin tidak cukup untuk membahas mengenai hal-hal yang lain, dan saya menjelaskan mengenai tentang peta. Nah, di sini kita perlu tahu dulu. Nah, yang pertama itu ada sejarah peta. Sejarah peta sendiri yaitu peta dibentuk oleh pemerintah Jepang. Nah, pada tahun 1943 yang bertujuannya untuk menghadapi perang Asia Timur Raya dari serangan blok sekutu. Nah, dan juga dalam menghadapi perang tersebut Jepang atau negara Jepang meminta bantuan dari para pemimpin nasionalis dan juga Islam. Nah, di sini ada tokohnya. Nah, di mana ini tokohnya ini pembentukan peta ini diinisiasi oleh orang Indonesia. Nah, bernama R. Gatot Mangkupraja. Nah, ini adalah tokohnya yang dimana kita bisa lihat dari PPT ini. Nah, beliau ini merupakan salah satu yang ikut serta dalam pemimpin nasionalis dan juga pembentukan peta. Nah, peta dibentuk oleh setelahnya adanya Osamu Seirei atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang. Nah, pada pembentukan peta juga banyak pemuda dan pelajar bangsa Indonesia ikut bergabung menjadi tentara sukarelawan. Nah, mendapat pelatihan fisik oleh tentara Jepang dan mereka sangat bersemangat karena memiliki tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, di sini beliau sangat berperan penting tentunya terhadap inisiatif tentang pembentukan peta di negara Indonesia pastinya. Nah, selanjutnya, di sini ada mengenai apa itu peta. Nah, dari sumber yang saya dapat dan saya baca, di mana itu adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang baik sebagian atau seluruhnya pada bidang datar yang diperkecil dengan skala dan dilihat dari atas dengan tulisan tertentu sebagai tanda. Nah, di sini ada contoh peta. Nah, peta ini merupakan salah satu lokasi atau daerah-daerah yang bisa kita lihat dan juga terdapat keterangannya. Dan di sini kita lihat ada negara Malaysia, negara Brunei, Malaysia, Indonesia, dan juga ada provinsi-provinsi dari negara Indonesia. Dan juga peta sendiri berdasarkan titik koordinat-koordinatnya. Gitu. Nah, yang ketiga, tentu di sini peta memiliki fungsi dan juga tujuan. Nah, fungsinya itu yang saya rangkum di sini ada sekitar 1, 3, 4, 5. Ada 5 fungsi, yang dimana pertama itu menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Nah, memperlihatkan ukuran luas, jarak dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Nah, ketiga, menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lain. Seperti itu. Nah, keempat, membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Dan yang kelima, menyajikan data tentang potensi dari suatu wilayah yang ingin kita ketahui datanya, seperti itu. Nah, dan yang kedua yaitu ada tujuannya. Nah, tujuan dari peta sendiri ada 3 yang saya rangkum. Yang pertama itu menyimpan data-data yang ada di permukaan bumi, menganalisis data spasial seperti perhitungan volume, dan juga yang terakhir memberikan informasi dalam perencanaan tata kota dan pemukiman, seperti itu. Nah, ini adalah fungsi dan tujuan dari peta. Tentu sangat bermanfaat bagi kita semua untuk memahami lebih lanjut mengenai tentang peta. Nah, yang keempat, peta berdasarkan isi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai peta berdasarkan isi, peta berdasarkan skala, peta berdasarkan bentuk, dan yang terakhir nanti. Nah, di sini peta berdasarkan isi terbagi atas 2. Yang pertama ada peta umum dan juga peta khusus. Nah,
Peta umum adalah peta yang menggambarkan seluruh bentuk kenampakan alam yang ada di permukaan bumi. Nah, baik berupa penampakan fenomena alam asli maupun keadaan fenomena budaya yang terdapat di suatu tempat. Nah, dan juga peta khusus. Nah, peta khusus ini adalah peta yang secara privasi atau secara secara spesifik lah istilahnya. Di mana peta khusus atau peta tematik adalah peta yang menggambarkan bentuk kenampakan alam tertentu yang ada di permukaan bumi guna memberikan informasi yang lebih spesifik. Nah, maksud dari yang informasi lebih spesifik itu tentu peta khusus ini merupakan informasi yang cukup jelas pastinya mengenai mengenai suatu kenampakan alam yang ingin diperjelas tentunya. Seperti itu. Kelima, nah di sini saya mendapatkan juga mengenai materi simbol umum peta. Nah, simbol-simbol umum peta itu yang pertama ada simbol titik, garis, jangkar, warna, dan area. Nah, simbol titik sendiri itu bisa kita dapatkan di peta. Nah, di peta itu sebagai tanda lokasi seperti itu biasanya. Nah, simbol titik peta-peta adalah area yang cukup sempit dan digambar dengan simbol titik. Beberapa simbol titik pada peta ada simbol segitiga, simbol pesawat, simbol kereta, simbol sel dan garap dan sebagainya seperti itu. Yang kedua, simbol garis. Simbol garis ini cukup banyak kita dapat, yang simbol garis ini bisa dinyatakan sebagai data geografis seperti sungai, batas wilayah hingga jalan tol. Intinya area yang memanjang akan digambarkan sebagai simbol daripada peta. Nah, simbol garis ini seperti jalan, sungai yang seperti yang dikatakan tadi, sungai dan rel kereta dan lain-lain sebagainya. Simbol jangkar. Simbol jangkar ini bergambar jangkar pastinya dan juga maknanya itu menunjukkan lokasi pelabuhan. Nah, simbol warna. Warna ini menggambarkan keterangan suatu wilayah itu apakah dia ada warna misalkan warna orange, biru tua sampai biru muda, hijau dan lain sebagainya. Nah, di sini dibilang simbol warna pada peta untuk menunjukkan perbedaan objek atau ketinggian suatu lokasi. Dengan adanya warna yang beragam kita dapat lebih memahami peta. Nah, misalkan warna orange. Nah, warna orange itu kan daratan. Daratan itu kan biasanya ada ketinggian dari berapa sampai berapa. Dan juga ada yang seperti laut. Laut itu kan warna biru. Dan biru itu ada kedalamannya berapa sampai dengan sekian-sekian. Dan yang terakhir adalah simbol area. Simbol area atau wilayah digunakan untuk menyatakan area yang luas. Area yang luas itu maksudnya cukup yang di dalam peta terdapat area yang cukup luas seperti lautan berapa luasnya, daratan berapa luasnya. Nah, selanjutnya peta berdasarkan skala. Nah, peta berdasarkan skala ini ada cukup banyak, ada 5 dan juga penjelasannya itu beragam. Peta kadaster. Peta kadaster sendiri memiliki skala antara 1:1 sampai dengan 1:5.000. Nah, contohnya ini adalah seperti sertifikat tanah. Seperti sertifikat tanah. Kedua ada peta skala besar. Peta skala besar itu skalanya 1:5.000 hingga 1:250.000. Nah, ini peta skala besar ini merupakan seperti peta kecamatan ya. Peta kecamatan, peta desa, kelurahan, peta kota, seperti itu. Nah, dan yang ketiga peta skala sedang. Nah, di sini semakin tinggi perbandingan skalanya itu, maka dia semakin besar tentunya petanya seperti itu. Di sini skala antaranya itu 1:250.000 dan juga sampai dengan 1:500.000. Nah, di sini contohnya itu peta provinsi, gambar pulau, peta pulau dan lain-lain sebagainya. Nah, peta provinsi ini bisa kita dapatkan bisa melalui atlas. Nah, atlas itu semacam peta buku yang ada di buku, bisa kita lihat di situ mengenai data daerahnya. Dan yang keempat ada peta skala kecil. Nah, peta skala kecil ini adalah jenis peta skala antara 1:500 sampai dengan 1:1 juta. Nah, tentu ini perbandingannya cukup besar, dan dimana yang digambar itu pun cukup luas, misalnya satu negara seperti itu. Dan yang kelima ada peta skala geografis. Nah, peta skala geografis sendiri ini memiliki skala yang lebih kecil, yang dimana 1:1 juta. Karena skalanya yang kecil ya, yang termasuk dalam peta pun lebih luas. Peta yang memiliki skala kecil ini biasanya adalah peta benua dan peta dunia seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada peta berdasarkan bentuk. Nah, peta berdasarkan bentuk ini ada 3 macam. Yang pertama peta digital. Nah, peta digital itu merupakan sebuah peta yang digambarkan dengan program aplikasi komputer. Nah, peta digital ini seperti Google Maps, Google Earth dan lain-lain sebagainya. Nah, kedua ada peta timbul. Peta timbul itu menggambarkan bentuk standar permukaan bumi dan berbentuk 3 dimensi. Nah, peta timbul itu semacam kita bisa lihat secara asli seperti relief gitu.
Nah, yang ketiga ada peta datar. Peta datar ini digambarkan dalam bidang datar seperti kertas dan biasanya peta datar berbentuk 2 dimensi. Nah, peta datar ini seperti yang saya bilang tadi yaitu seperti atlas buku ya. Ke-8. Nah, ke-8 ini ada peta berdasarkan tujuan. Peta berdasarkan tujuan ini beragam juga. Ada peta pendidikan, contohnya ada peta lokasi sekolah, lokasi museum, lokasi daerah perumahan, seperti itu. Peta ilmu pengetahuan. Nah, peta ilmu pengetahuan sendiri contohnya peta penduduk. Seperti itu. Ketiga, peta informasi umum. Nah, contohnya yaitu peta pusat perbelanjaan, peta ojek online seperti itu yang kita biasa dapat di aplikasi-aplikasi. Kalau kita ingin kemana-mana, pasti kita ingin misalnya e-commerce seperti Gojek, Grab, pasti itu ada Maps-nya pastinya seperti itu. Dan juga ada peta informasi umum yang selanjutnya ada peta rute wisata. Rute wisata itu untuk menunjuk arah jika ingin kita mau berwisata kemana-mana pasti tentu membutuhkan peta. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai ringkasan materi yang diberikan oleh Ibu Mita, dosen saya, yaitu mengenai apa itu peta, bentuk-bentuk peta, sejarahnya, dan lain-lain sebagainya. Mungkin dengan waktu begini yang juga dibatasi sampai dengan 5 sampai dengan 10 menit penjelasan, mungkin cukup dari saya ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi selanjutnya.